Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia dan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari token bucket yang ada di fitur Q di router OS Mikrotik. Penasaran seperti apa detailnya? Simak terus video ini sampai akhir dan bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Token bucket adalah suatu fungsi yang terdapat di dalam mekanisme HTB atau Hierarchical Token Bucket. Jadi, walaupun secara nama itu sama antara HTB dan token bucket, tapi sebenarnya antara Hierarchical Token Bucket dan token bucket sendiri itu berbeda. Di mana HTB atau Hierarchical Token Bucket itu adalah mekanisme bagaimana router OS itu akan membaca rule queue dan keterkaitan antar rule queue-nya. Sedangkan token bucket ini adalah suatu fungsi yang terdapat di dalam mekanisme HTB ini yang fungsinya adalah untuk memberikan bonus bandwidth tambahan. Jadi sebenarnya token bucket ini fungsinya itu lebih mirip kepada fungsi burst, di mana token bucket dan burst ini nanti akan memberikan bonus bandwidth tambahan kepada klien-klien yang lebih jarang menggunakan atau yang penggunaannya itu lebih sedikit. Nah, perbedaannya antara burst dan token bucket ini adalah di cara dari kedua fitur ini untuk memberikan bandwidth tambahan. Di mana jika kita menggunakan burst, maka burst ini akan memberikan bandwidth tambahan apabila kliennya ini penggunaan trafficnya rata-ratanya ada di bawah dari burst threshold. Sedangkan token bucket itu dia akan memberikan bandwidth tambahan berdasarkan dengan jumlah token yang disimpan. Jadi sebenarnya mekanisme dari token bucket ini itu jauh lebih sederhana daripada mekanisme cara kerja burst. Di mana apabila burst itu si router ini harus melakukan perhitungan rata-rata traffic yang digunakan oleh klien setiap detiknya. Sedangkan untuk token bucket ini dia hanya perlu mengingat saja berapa jumlah token yang saat ini disimpan oleh si klien tersebut. Jumlah dari token-token yang disimpan ini akan terus bertambah apabila penggunaan traffic dari si klien ini dia lebih kecil daripada besaran dari token rate. Dan bucket yang disediakan itu belum penuh. Nah, besaran dari token rate ini nanti akan diambil berdasarkan 3 parameter. Yaitu ada max limit, burst limit, atau nanti bisa diambil dari parameter limit add. Walaupun ada 3 parameter yang bisa kita jadikan sebagai nilai dari token rate ini, namun pemilihan dari parameter yang akan dijadikan sebagai token rate ini tidak bisa kita lakukan secara manual. Di mana nanti router itu sendirilah yang akan memilih parameter mana yang nantinya akan dijadikan sebagai token rate. Router akan memilih burst limit sebagai token rate apabila di dalam rule yang kita tetapkan menggunakan token bucket ini, dia diperbolehkan untuk menggunakan burst limit dan juga ketentuan-ketentuan untuk melakukan burst itu terpenuhi. Namun apabila ternyata dalam rule yang kita buat sebagai token bucket ini ternyata nanti dia menerapkan yang namanya limit add dan ternyata besaran dari limit add ini dia lebih besar dari max limit dari rule parent atau lebih besar dari nilai dari burst limit, maka nanti yang akan digunakan sebagai token rate itu adalah nilai dari limit add ini. Namun di dalam kondisi rule yang ideal, di mana di situ kita menerapkan limit add itu tidak lebih daripada parameter max limit yang ada di rule parent dan juga kita tidak mengaktifkan burst dan token bucket secara bersamaan, yang akan diambil sebagai token rate itu nantinya adalah nilai dari max limit pada rule yang kita buat tadi. Sederhananya mekanisme kerja dari token bucket ini bisa kita analogikan dengan kita menabung. Di mana token rate ini itu nanti bisa kita ibaratkan sebagai gaji atau pendapatan kita. Lalu traffic yang kita perlukan itu kita bisa ibaratkan sebagai pengeluaran pokok kita. Di mana apabila pengeluaran kita itu lebih kecil daripada gaji yang kita dapatkan, itu selisih antara gaji dan pengeluaran itu kita bisa tabung atau kita bisa simpan terlebih dahulu. Namun apabila nanti ternyata kebutuhan kita itu lebih besar daripada pendapatan kita, maka di sini kita nanti bisa menggunakan
bandwidth yang tadinya itu sudah kita tabung tadi. Jadi bandwidth yang sebelumnya sudah kita tabung tadi itu sebenarnya nanti akan digunakan sebagai bandwidth tambahan ketika kita membutuhkan bandwidth yang lebih besar daripada token rate atau max limit pada rule queue kita. Oke, untuk mempraktekkan bagaimana token bucket ini nanti akan bekerja, di sini saya sudah siapkan satu buah router yang terhubung ke internet itu melalui Ether satunya, dan Ether 2-nya atau kabel yang hitam ini nanti akan kita gunakan sebagai interface yang menangani jaringan lokal. Di sini kita akan coba langsung remote router kita. Kita remote routernya. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi dari queue, di sini kita config dulu untuk interface yang mengarah ke jaringan lokalnya. Di sini kita akan beri IP address dulu. Kita tambahkan IP address di Ether 2-nya menggunakan IP 192.168.2.1/24 di interface Ether 2. Kita apply lalu kemudian OK. Kemudian di sini kita akan tambahkan DHCP server di Ether 2-nya. Jadi di sini kita akan tambahkan DHCP server, masuk ke IP DHCP server, DHCP setup, DHCP server interface di Ether 2. Kita next. Sampai muncul setup has complete ini. Nah, kemudian setelah DHCP servernya ini selesai kita buat, sini kita akan coba reconnect laptop kita. Kita disconnect lalu kita connectkan dulu. Kemudian kita akan coba cek IP laptop kita. Terminal. Nah, terlihat di sini IP address dari laptop saya itu mendapatkan IP 192.168.2.254. Oke. Kita coba ping dari routernya, masuk ke new terminal. Ping ke 192.168.2.254. Oke, terlihat di sini ping ke laptop saya itu sudah reply, yang berarti laptop saya dengan router ini itu dia sudah terhubung. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke konfigurasi dari queue-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan masuk ke menu queue. Lalu kita tambahkan simple queue baru, kita tambahkan rule baru. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan yang namanya konsep dari stage limitation, di mana nanti di sini kita akan membuat yang namanya rule parent dan juga nantinya kita akan membuat yang namanya rule child. Nah, di sini kita akan membuat rule parent-nya terlebih dahulu. Kita isi dengan nama rule total. Targetnya kita isi dengan network dari Ether 2-nya ini, yaitu 192.168.2.0/24. Nah, kemudian max limitnya itu akan kita batasi total bandwidth yang bisa dibawa dari IP-IP yang nanti terhubung dengan 192.168.2.0/24 itu sebesar 20 MB. Upload dan downloadnya sama 20 MB. Kemudian di sini bisa kita apply lalu kemudian di OK. Yang berarti di sini kita sudah berhasil membuat rule untuk queue parent-nya. Nah, kemudian setelah rule untuk parent-nya ini berhasil kita buat, di sini kita akan membuat rule untuk child-nya atau rule yang akan mengatur bandwidth untuk laptop saya ini. Kita tambahkan rule baru dengan nama misalnya client 1. Targetnya ini kita isi dengan IP dari si kliennya, yaitu 192.168.2.254. Nah, max limitnya ini IP dari 192.168.2.254 ini akan kita batasi sebesar 10 Mbps saja. 10 Mbps untuk upload dan juga 10 Mbps untuk download. Kemudian di sini kita bisa masuk ke tab advance. Kemudian rule ini kita arahkan ke parent rule total tadi. Yang berarti nanti rule ini akan berlaku sebagai child queue. Nah, untuk mengaktifkan token bucket pada rule ini, di sini yang perlu kita ganti itu adalah bucket size-nya ini.
Di mana secara default bucket size itu akan disetting 0,1 sehingga nantinya tidak akan ada efeknya. Nah, untuk menggunakan token bucket berarti bucket size-nya ini ukurannya itu harus kita rubah. Nah, di sini sebagai contoh bucket size-nya itu akan kita isikan maksimal yaitu 10. 10 untuk bucket upload dan 10 untuk bucket download. Nah, bucket size ini itu nanti akan menentukan seberapa besar ukuran bandwidth yang bisa disimpan atau yang bisa ditabung oleh si klien. Jadi, apabila bucket size-nya 10, berarti nanti dia akan dapat menyimpan atau menabung bandwidth sebesar bucket size ini yaitu 10 dikali dengan nilai dari max limit yaitu 10. Berarti 10 dikali 10 itu adalah 100 Mbps. Berarti nanti si 192.168.2.254 ini itu dia bisa menabung bandwidth sampai besarannya mencapai 100 Mbps. Nah, di sini kita bisa klik apply lalu kemudian kita klik OK. Nah, untuk memastikan apakah rule client ini sudah berhasil menjadi rule child dari si rule total, di sini bisa kita klik tanda crash-nya ini. Nah, otomatis apabila rule client ini itu dia sudah menjadi child dari total, maka dia akan sedikit masuk di sini nih. Ada tab-nya. Oke, kemudian di sini kita akan coba lakukan pengujian. Di sini kita tambahkan dulu show kolomnya. Kita tambahkan untuk kolom menampilkan read upload dan read download. Kita klik OK. Oke, di sini sudah terlihat. Nah, kemudian di sini kita akan monitoring dengan menggunakan traffic ini, traffic yang ada di queue. Oke, kita tata terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pengetesan di mana seharusnya karena penggunaan dari laptop saya ini selama 10 detik ke belakang itu tidak ada aktivitas yang membutuhkan bandwidth besar, dia itu seharusnya bucket size-nya itu sudah penuh. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengetesan dengan melakukan bandwidth test. Kita bandwidth test di fast.com. Nah, kalau kita lihat di sini, target downloadnya itu sekarang bisa mencapai 20 Mbps. Nah, ketika dia sudah turun, ketika dia tokennya itu sudah habis, maka bandwidth yang akan diperoleh itu dia akan turun sampai ke 10 Mbps. Begitu juga nanti dia akan terjadi kenaikan bandwidth melebihi dari max limit rule client 1 ini di uploadnya juga. Kita tunggu uploadnya berjalan. Oke, kita coba cek ke bandwidth testnya. Di sini kita tes untuk uploadnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa uploadnya itu dia juga menggunakan token sehingga dia bisa mencapai 20 Mbps. Nah, sehingga sebenarnya token antara bandwidth untuk upload dan token untuk download itu sebenarnya berbeda atau dipisah. Oke, di sini dia atau laptop yang kita gunakan ini itu bisa mencapai bandwidth 20 Mbps sesuai dengan rule parentnya, max limit dari parentnya itu selama 10 detik. Karena di situ kita punya besaran bandwidth tambahan atau bandwidth yang kita simpan itu sebesar 100 Mbps. Nah, dari max limit rule yang untuk laptop kita yaitu 10 Mbps, untuk mencapai ke 20 Mbps itu butuh tambahan 10 Mbps. Nah, tambahan 10 Mbps inilah yang nantinya akan diambil dari token kita. Sehingga token kita ini akan habis setelah kita melakukan atau
membutuhkan traffic 20 Mbps secara berturut-turut. Nah, sebenarnya nanti token pada laptop yang kita gunakan itu nantinya akan terisi secara otomatis. Apabila penggunaan traffic kita itu tidak besar, maka otomatis tokennya itu akan terisi lagi. Sehingga di sini kalau kita coba tes lagi, bandwidth test, itu dia akan mendapatkan 20 Mbps lagi selama 10 detik, baru dia nanti akan turun ke 10 Mbps setelah tokennya itu habis lagi. Jadi ketika penggunaan dari kliennya ini nanti kecil, maka otomatis tokennya ini nanti akan ditambahkan lagi. Oke, downloadnya sudah selesai dan seharusnya di uploadnya itu dia juga sampai ke 20 Mbps terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat di uploadnya itu dia juga mencapai 20 Mbps lagi selama 10 detik. Baru kemudian di sini dia turun ke 10 Mbps sampai speed testnya ini dia selesai. Oke, di sini tadi kita sudah membuktikan bahwa token bucket ini itu juga bisa kita gunakan untuk memberikan bonus bandwidth tambahan kepada klien yang kita miliki. Nah, dan ternyata konfigurasi dari token bucket ini dia jauh lebih sederhana daripada apabila kita menggunakan yang namanya burst. Selain itu, karena mekanisme kerja dari token bucket ini dia juga lebih sederhana, maka penggunaan resource CPU-nya itu juga jauh lebih kecil daripada kita menggunakan teknik burst. Nah, di samping itu sebagai catatan apabila kita menggunakan token bucket ini dan klien yang kita handle itu cukup banyak, maka akan lebih baik apabila kita nanti menetapkan limit add untuk masing-masing rule child-nya. Sehingga ketika nanti ada salah satu klien yang menggunakan token untuk melebihi max limitnya sendiri, maka klien-klien yang lain itu dia nanti tidak akan terganggu. Dan satu lagi bahwa sebagai catatan parent harus memiliki bandwidth yang tersisa. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa klik tombol like dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lain. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.